Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2691. Di tempat pelatihan seni bela diri di tanah kosong ini, Stephen bertempur dalam pertempuran besar dengan Zhao Tuntian dan Xiao Chen-Tian. Pertempuran berlangsung dari hari ke malam, dan dari malam ke hari. Jika bukan karena berita penting dari pihak resmi kepada Stephen mungkin akan terus bertarung dengan Xiao Chen-Tian dan Zhao Tuntian. Kamu pria yang menakutkan, elemen apa yang terbuat dari tubuhmu? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Bukan saja kamu tidak takut dengan pukulan beratku, kamu bahkan tidak takut sama sekali dengan kekuatan es Lao Xiao. Apa yang terjadi? Kata Zhao Tuntian sambil berdiri di depan Stephen, mengerutkan kening. Dalam 20 jam terakhir, Zhao Tuntian dan Xiao Chen-Tian bekerja sama untuk meluncurkan serangan combo terkuat pada Stephen dalam sejarah manusia. Di bawah serangan combo mereka, Stephen memang dalam keadaan sulit, bosan mengatasi, yang membuat Zhao Tuntian berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Stephen. Tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa meskipun Stephen lelah mengatasi, tubuhnya tidak menunjukkan luka dari awal sampai akhir, bahkan jika itu adalah tubuhnya sendiri. Punggung sementara dia tidak memperhatikan, dan tidak ada cara untuk meninggalkan bekas luka di punggungnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan es Xiao Chen-Tian sama sekali tidak dapat mengganggu Stephen, yang sangat aneh. Tahukah Anda? Kekuatan es Xiao Chen-Tian sangat kuat, selama menyentuh permukaan tubuh manusia, itu akan menyebabkan radang dingin di beberapa area permukaan tubuh manusia, sehingga menunda tindakan orang, tetapi ketika menghadapi Stephen, kekuatan es tapi itu sama sekali tidak bisa membekukan Stephen. Seolah-olah tubuh Stephen benar-benar kebal terhadap hawa dingin. Tidak buruk, Stephen menyeringai, tubuhnya telah berevolusi sekali di menara langit, dan evolusi itu membuat kekuatan tubuhnya langsung mencapai tingkat yang hanya dimiliki oleh Titan Pamungkas. Tubuh seperti itu secara umum, tidak ada perbedaan dalam kekuatan dari tubuh aslinya bagaimanapun, aslinya dia sudah tak terkalahkan di dunia, dan dalam pertempuran dari kemarin hingga hari ini, ketika dia menghadapi Zhao Tuntian dan Xiao Chen-Tian yang menggunakan artefak, keunggulan tubuh ditampilkan sepenuhnya. Dengan tubuh Titan Pamungkas, dia telah mencapai level yang luar biasa dalam hal pertahanan sendirian. Stephen bahkan menduga bahwa bahkan jika dia mengambil peluru secara langsung, dia mungkin tidak akan menderita banyak kerusakan pada tubuhnya. Aku selalu berpikir bahwa aku mungkin telah melampauimu, tetapi sekarang tampaknya ini hanya angan-anganku. Kata Xiao Chen-Tian sambil tersenyum. Jangan membandingkan dengan saya. Pergi saja ke Zhao Tuntian untuk perbandingan. Jika Anda membandingkan dengan saya, kepercayaan diri Anda akan terpukul, kata Stephen. Kamu bajingan. Zhao Tuntian memelototi Stephen dengan marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, yang harus dikatakan adalah bahwa kata-kata Stephen masih masuk akal. Oke, kalian berdua istirahat, makan sesuatu. Aku akan keluar dan menangani beberapa hal, kata Stephen. Apa yang kamu katakan benar-benar seperti bajingan yang kejam, kata Zhao Tuntian. Aku tidak bisa menahannya, ada terlalu banyak hal duniawi, aku lebih suka bertarung dengan kalian berdua di sini selamanya, kata Stephen tanpa daya. Sibuklah, kita berdua juga perlu istirahat, kalau tidak kita tidak akan mampu menanggung pertempuran intensitas tinggi. Kata Xiao Chen-Tian. Ya, Stephen mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Ngomong-ngomong, Stephen, seberapa besar kemajuan pengisian dayamu? Tanya Zhao Tuntian. Stephen mengangkat tangannya untuk melihat lengannya, dan kemudian berkata, 24 jam, peningkatan 0019. Petik 2. Jika Anda meningkatkan sebanyak ini dalam satu hari, bukankah Anda dapat meningkatkan 19 dalam 3 tahun? Zhao Tuntian bertanya. Aku tidak tahu,
Tunggu beberapa hari lagi untuk melihat, aku pergi dulu. Stephen melambaikan tangannya, lalu berjalan keluar dari tempat latihan. Hanya Zhao Tuntian dan Xiao Chentian yang tersisa di tempat latihan. Benar-benar cabul, Zhao Tuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Memang. Xiao Chentian mengangguk setuju, dan berkata, meskipun kami berdua menggunakan artefak, dia mampu menahan serangan kami, yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak normal. Memanggilnya sebagai orang terkuat dalam sejarah manusia. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kata Zhao Tuntian. Xiao Chentian mengangguk setuju. Tapi kami tidak buruk. Saya menemukan bahwa Doomhammer masih memiliki beberapa fungsi yang belum dikembangkan. Ini sepertinya karena kurangnya kekuatan saya, kata Zhao Tuntian. Bab 2692. Aku juga menemukan bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin banyak fungsi yang dapat dilakukan artefak kita. Tidak peduli apa, kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan diri kita sendiri. Kata Xiao Chentian. Zhao Tuntian mengangguk, melihat ke arah Stephen menghilang dan berkata, sepertinya aku telah menemukan tujuanku dalam hidup ini. Petik 2. Aku juga. Xiao Chentian mengangguk. Di sisi lain, Stephen kembali ke rumah Lin segera setelah meninggalkan tempat latihan. Kembali ke rumah, Stephen menemukan Natalie dan menyampaikan informasi yang dia terima dari atas kepada Natalie. Di atas adalah inti dari atasan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu telah membuat banyak konsesi. Anda dapat memberitahu Pangeran Wesley bahwa jika mereka dapat menerima kondisi ini, maka atasan akan berjanji untuk berbagi tempat bersamamu, Stephen berkata dengan sungguh-sungguh. Berkata pada Natalie. Mendengar ini, Natalie berseri-seri dengan gembira dan berkata, aku akan menelepon Pangeran Wesley sekarang, terima kasih sayang. Petik 2. Pergilah. Kata Stephen. Natalie mengangkat teleponnya dan berbalik untuk pergi. Sekitar 5 menit kemudian, Natalie kembali ke sisi Stephen. Pangeran Wesley mengatakan bahwa mereka bersedia menerima kondisi yang Anda tawarkan ini. Dia mengatakan bahwa kondisi seperti itu telah melebihi harapan mereka. Pangeran Wesley sangat berterima kasih kepada Anda, kata Natalie bersemangat. Tidak perlu berterima kasih padaku, terima kasih, kata Stephen sambil tersenyum. Sayang, aku tahu kamu telah berkontribusi banyak untuk itu. Jika bukan karena kamu, tidak mungkin Kerajaan Naga setuju untuk memberi kami kuota ke Kerajaan Roth dalam kondisi seperti itu. Ini semua berkat kamu. Terima kasih. Sungguh, kata Natalie, dia membuka tangannya dan memeluk Stephen. Sangat sopan untuk mengatakan ini antara kamu dan aku. Stephen menepuk punggung Natalie dan berkata, Anda mungkin tidak tahu bahwa masalah ini telah memberikan tekanan besar pada saya. Anda adalah ayah dari anak saya, dan Pangeran Wesley mewakili bangsawan kami. Tidak peduli pihak mana yang membuat konsesi, itu berarti pihak mana yang harus mengorbankan beberapa kepentingan, dan ini adalah apa yang saya tidak ingin melihat, kata Natalie. Stephen tersenyum dan berkata, sekarang negara-negara besar menjual kuota mereka, itu hanya pertanyaan siapa yang akan menjualnya. Petik 2. Dalam situasi saat ini, Anda dapat meminta lebih banyak, saya tahu itu. Kata Natalie. Oke, jangan bicarakan ini, bagaimana dengan bayinya? Aku belum kembali selama sehari, apakah menurutnya aku sudah kembali? Stephen bertanya. Dia masih tidur. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Dia terbangun beberapa kali di tengah malam. Mungkin dia hanya merindukanmu, kata Natalie sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu merindukanku? Stephen menatap Natalie dan bertanya. Natalie tersenyum menawan, melingkarkan lengannya di pinggang Stephen dan berkata, aku tidak memikirkanmu, kamu akan tahu nanti. Petik 2. Aku kekurangan waktu, kata Stephen. Aku juga ketat. Natalie memandang Stephen dengan provokatif. Kemudian, adegan yang tak terlukiskan terjadi seperti ini. Setelah sekian lama,
Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dan sekali lagi pergi ke lapangan seni bela diri untuk bermain olahraga multi pemain dengan Zhao Tuntian dan Xiao Chen. Di sisi lain, di luar negeri, Beverly Manor, di dalam Bright Tower. Su Zhenping berdiri di dekat jendela dengan ponselnya dan melihat keluar jendela. Suara seorang pria datang dari telepon. Tekanan yang dibawa oleh pohon kehidupan terlalu besar. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan Darknet kita sendiri untuk membawanya, itu tidak lagi cukup. Jika ini terus berlanjut, Darknet hanya bisa tidak aktif dan mengganggu semua pekerjaan. Ini adalah Darknet selama bertahun-tahun sejak kemunculannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir Anda tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi, bukan? Su Zhenping mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, jadi, minta bantuanku, bukan? Petik 2. Ya, diam-diam lagi pula, internet berasal dari Illuminati, dan itu dibuat oleh banyak Illuminati muda. Sekarang web gelap sedang dalam masalah, Illuminati harus membantu. Yang lain kata ujung telepon. Tapi, bukankah kamu selalu menolak Illuminati untuk ikut campur dalam dark web? Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba untuk campur tangan dalam dark web beberapa kali, tapi kamu menolak semuanya. Sekarang kamu mengalami kesulitan dalam web gelap, Anda hanya berpikir untuk membiarkan kami menyala. Itu akan terlalu banyak untuk membantu, kata Su Zhenping. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bukankah kamu selalu berharap memiliki kesempatan untuk campur tangan dalam sistem jaringan gelap? Dan sekarang aku memberimu kesempatan ini, kata ujung telepon yang lain. Lebih dari separuh tarantula tingkat tinggi di Darknet telah dicekik, dan bisnisnya telah ditekan dengan parah. Nilai Darknet bagi Illuminati tidak sebaik sebelumnya. Bagi saya, tidak ada banyak perbedaan antara keberadaan Darknet atau kehancurannya. Kata Su Zhenping. Ada keheningan panjang di telepon. Setelah itu, suara itu datang dari ujung telepon. Apa yang kau inginkan? Tanya ujung telepon yang lain. Aku ingin memenangkan penyerahan jaring gelap, penyerahan total, kata Su Zhenping datar. Ada pilihan lain? Tanya ujung telepon yang lain. Tidak ada pilihan lain, kata Su Zhenping. Biarkan aku memikirkannya, kata ujung telepon yang lain. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya, tetapi pohon kehidupan mungkin tidak memberimu waktu, kata Su Zhenping. Ada hening sejenak di ujung telepon, dan kemudian menutup telepon dengan sekejap. Ekspresi bercanda muncul di wajah Su Zhenping, lalu dia membuka buku alamat telepon, menemukan salah satu nomor, dan memutar nomor. Telepon berdering lama sekali sebelum diangkat. Ada apa? Terdengar suara laki-laki dari ujung telepon. Suara laki-laki itu terengah-engah, seperti sedang berolahraga. Seperti yang kamu katakan, Raja Laba-Laba memanggilku, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Benarkah? Itu bagus. Tawa kecil datang dari telepon. Beberapa sepatu anak-anak tidak tahu dari mana datangnya plot kemarin, Anda dapat mencari insiden Liu Suezu. Bab 2693. Stephen, apakah kamu siap? Cepat, kami baru saja menemukan teknik kombinasi yang keren dan kuat. Cepat dan coba. Zhao Tuntian berdiri di tengah tempat latihan seni bela diri dan berteriak kepada Stephen yang berdiri di sampingnya jalan. Tunggu sebentar. Stephen melambaikan tangannya, dan berkata dengan ponselnya, apakah Raja Laba-Laba telah menyerah? Petik 2. Belum. Ujung telepon yang lain berkata setelah jeda, tapi menurutku seharusnya begitu segera. Petik 2. Kalau begitu, mari kita bicara tentang hal berikutnya, kata Stephen sambil tersenyum. Saya punya pertanyaan sebelum itu, kata ujung telepon yang lain. Apa masalahnya? Stephen bertanya. Mengapa kamu begitu yakin bahwa Raja Laba-Laba pasti akan menemukanku? Tanya ujung telepon yang lain. Meskipun Darknet sangat kuat, ia telah menderita kerugian besar sebelumnya. Sebagian besar tarantula tingkat tinggi mati,
dan hampir semua laba-laba serigala di atas tingkat 9 musnah. Kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya. Di atas pohon kehidupan adalah perusahaan terbesar di dunia saat ini, dan kekuatannya bahkan melampaui rata-rata negara. Dapat dibayangkan berapa banyak tekanan yang akan dibawa pohon kehidupan ke jaring gelap. Dalam keadaan seperti itu, web gelap tidak memiliki kemungkinan lain kecuali ditekan. Ketika web gelap ditekan secara ekstrim, hanya Illuminati yang dapat membantu mereka keluar dari kesulitan mereka dan memiliki alasan untuk membantu mereka. Lagi pula, web gelap diciptakan oleh Illuminati, kata Stephen. Begitu, pantas saja kau berjanji begitu bersumpah bahwa Raja Laba-Laba akan menemukanku. Orang di ujung telepon tiba-tiba menyadari. Bisakah kita bicara tentang kerjasama? Stephen berkata sambil tersenyum. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang Anda miliki dengan web gelap, karena Anda telah meminta kerjasama, saya masih bersedia bekerja sama dengan Anda. Ujung telepon yang lain tersenyum. Tidak ada kebencian yang mendalam, saya hanya merasa bahwa organisasi ini sangat berdosa dan tidak boleh terus ada di dunia ini, itu saja, kata Stephen. Kamu pernah bercerita tentang ini sebelumnya, tapi kamu harus tahu bahwa kegelapan akan selalu ada, selama masih ada cahaya di dunia ini. Kata ujung telepon yang lain. Seperti yang Anda katakan, kegelapan memang ada selamanya, tetapi setidaknya dalam lingkup kemampuan saya harus membuat kegelapan tidak terlihat, kata Stephen. Kamu benar-benar orang yang adil. Ujung telepon yang lain mengatakan sesuatu dengan ejekan atau pujian. Hampir semua anggota tingkat tinggi dari jaring gelap telah terbunuh atau terluka, dan sekarang hanya ada satu Raja Laba-Laba yang tersisa. Saya hanya memiliki satu permohonan, yaitu membunuh Raja Laba-Laba, kata Stephen. Maka permintaan saya juga sangat sederhana, saya ingin formula obat rahasia Senong. Kata ujung telepon yang lain. Kamu tahu banyak, kata Stephen dengan mata menyipit. Jika kita bahkan tidak mengetahui obat rahasia Senong, lalu wajah apa yang dimiliki Illuminati kita untuk mendapatkan pijakan di dunia ini? Ujung telepon yang lain tertawa. Formula obat rahasia Senong adalah rahasia besar dan tidak dapat diungkapkan kepada siapapun, kata Stephen. Sejauh saya sekarang, hal yang paling membuat saya terpesona dari sisi Anda adalah obat rahasia Senong. Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang saya minati, kata ujung telepon yang lain. Kamu harus tahu bahwa membunuh Raja Laba-Laba juga baik untukmu, kata Stephen. Oh, apa untungnya? Tanya ujung telepon yang lain. Setelah Raja Laba-Laba mati, bukankah jaring gelap itu milikmu? Kata Stephen. Hahaha. Tawa terdengar dari ujung telepon yang lain. Setelah beberapa detik, tawa itu berhenti, dan suara itu terus terdengar dari ujung telepon yang lain. Tidak peduli apa, aku hanya ingin formula obat rahasia Senong, kata ujung telepon yang lain. Apakah tidak ada pilihan? Stephen bertanya. Kamu harus tahu mengapa aku memberikan Wei Aning kepadamu sejak awal, kata ujung telepon yang lain. Untuk membuatku berutang budi padamu, kata Stephen. Ya, itu benar. Dan bantuan itu akan digunakan di tempat ini. Aku sudah lama memikirkan obat rahasia Senong, tetapi waktunya belum matang. Apakah aku mengkhianati Bogut atau mengirim Wei Aning untukmu? Di sana selalu menjadi bagian dari alasannya terletak pada obat rahasia Senong. Dikabarkan bahwa obat rahasia Senong berasal dari Kaisar Wu di zaman kuno. Di mata saya, pentingnya obat rahasia Senong bahkan melebihi Anda, jadi berikan aku resep obat rahasia Senong, dan aku akan memberimu Raja Laba-Laba. Kata ujung telepon yang lain. Stephen terdiam sesaat dan kemudian berkata, setuju. Petik 2. Tunggu pesan saya. Setelah selesai berbicara, ujung telepon yang lain menutup telepon. Stephen meletakkan telepon, melihat kata-kata Su Zhenping di telepon. Senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Stephen, apakah kamu siap? Teriak Zhao Tuntian dari kejauhan. Baik, jawab Stephen,
lalu meletakkan telepon dan berjalan menuju arah Zhao Tuntian. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Tepat ketika gerakan multi orang Stephen, Zhao Tuntian dan Xiao Chentian berjalan lancar, berita datang dari atas. Babak baru ekspedisi ke Metaverse telah diselesaikan. Eksplorasi Metaverse ini akan melibatkan sebanyak 13 negara. Bab 2694. Aliansi 4 negara yang asli membagi saham mereka di antara 13 negara. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu terdesentralisasi, karena semua orang tahu bahwa negara-negara yang mendapatkan bagian itu telah membayar harga yang sangat mahal, sehingga lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai penjualan. Selain partisipasi 13 negara, beberapa organisasi tidak resmi lainnya juga berpartisipasi dalam eksplorasi Metaverse ini, dan tempat mereka semuanya berasal dari pohon kehidupan. Ada 4 negara pertama yang menjelajahi Metaverse, dan ada juga pohon kehidupan. Keempat negara mendistribusikan tempat mereka di antara 13 negara, dan pohon kehidupan mendistribusikan tempat mereka di antara 3 organisasi. Salah satunya adalah pohon kehidupan itu sendiri, dan 2 organisasi lainnya adalah organisasi besar kelas dunia. Bagaimanapun, bahkan beberapa negara besar harus melepaskan kuota mereka, dan tentu saja tidak mungkin Tree of Life sebagai organisasi untuk terus mempertahankan kuota aslinya. Eksekutif puncak Tree of Life juga cukup pintar untuk mengetahui berapa banyak tempat yang harus dibuka, untuk menghindari menjadikan diri mereka musuh publik dari seluruh rakyat. Dihitung dengan cara ini, 13 negara dan 3 organisasi akan berpartisipasi dalam ekspedisi ini, yang dapat dianggap sebagai skala besar. Namun dari segi jumlah orang saja tidak ada perubahan, karena jumlah orang yang bisa masuk ke Metaverse adalah konstan. Setelah jumlah orang ditentukan, tanggal ekspedisi juga ditentukan. Hanya 2 hari kemudian, ekspedisi kedua Metaverse secara resmi akan dimulai. Grup ekspedisi dari berbagai negara akan terbang ke Grand Canyon of the Stars and Stripes dari seluruh dunia dalam 2 hari ini, dan memulai ekspedisi mereka di pangkalan di Ngarai. Tim ekspedisi Kerajaan Naga dipimpin oleh Raja Naga Hitam, dan akan berangkat dari Kerajaan Naga ke Bintang dan Garis 1 hari sebelum ekspedisi. Pada hari ini, Stephen, Xiao Chentian dan Zhao Tuntian tidak melanjutkan latihan multi pemain, tetapi naik pesawat khusus untuk terbang ke ibu kota kekaisaran pagi-pagi sekali untuk berlatih untuk Raja Naga Hitam. Di dalam markas klan naga. Ini adalah pertama kalinya Stephen mengadakan pertemuan di markas komando tinggi sebagai orang luar. Tidak banyak orang yang hadir pada pertemuan tersebut, hanya beberapa anggota klan naga yang berpartisipasi dalam ekspedisi, beberapa Raja Naga, dan perwakilan di atas, utusan khusus Zhang. Raja Naga Hitam, ekspedisi ini sangat penting. 13 negara dan 3 organisasi saat ini berpartisipasi di dalamnya. Tidak seperti sebelumnya, mata seluruh dunia akan terfokus pada ekspedisi ini. Oleh karena itu, ekspedisi tidak mengizinkan jika terjadi kesalahan. Anda tidak hanya harus memimpin ekspedisi kami untuk mendapatkan harta yang cukup darinya, tetapi juga menjaga ketertiban di antara masing-masing ekspedisi di Metaverse. Kerajaan naga kita adalah negara besar, dan dalam hal ini Anda harus memiliki sikap dan tanggung jawab sebagai negara besar. Utusan khusus Zhang berkata dengan serius. Cobalah yang terbaik. Raja Naga Hitam berkata dengan tenang. Stephen tahu bahwa Raja Naga Hitam tidak tertarik dengan pemandangan itu, jadi dia menarik Raja Naga Hitam ke samping. Ini. Stephen menyerahkan 2 kartu emas kepada Raja Naga Hitam. Apa ini? Raja Naga Hitam bertanya dengan curiga. Satu adalah kecepatan supernatural, dan yang lainnya adalah kekuatan supernatural. Kecepatan supernatural dapat memberi Anda kecepatan di luar imajinasi, dan kekuatan supernatural dapat membuat Anda kuat. Stephen berkata. Sangat menakjubkan. Raja Naga Hitam menunjukkan ekspresi terkejut. Nah, bawalah itu dan gunakan pada saat-saat kritis. Stephen berkata, kamu menyimpan barang yang begitu berharga untuk dirimu sendiri,
aku mungkin tidak akan membutuhkannya, dan orang-orang yang memasuki metaverse seharusnya tidak dapat mengancamku. Raja Naga Hitam berkata dengan bangga. Dengan kekuatan 3 kali lipat kecepatannya, pada kenyataannya, apalagi mereka yang memasuki metaverse, sebagian besar orang di dunia ini tidak dapat lagi mengancam Raja Naga Hitam. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, lari. Apakah tidak apa-apa? Bahkan Stephen mungkin tidak dapat mengejar pria kuat yang terbangun 3 kali yang ingin lari. Ini bukan untuk Anda berurusan dengan manusia. Stephen berkata dengan suara rendah. Untuk apa itu? Raja Naga Hitam bertanya dengan curiga. Di metaverse, ada tempat yang disebut Menara Langit. Itu adalah sebuah menara. Aku tidak tahu kapan itu akan muncul. Lagi pula, Lao Xiao tidak muncul saat dia pergi terakhir kali, tapi tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan muncul kali ini. Setelah muncul, Anda memasuki Menara Langit untuk pertama kalinya, lalu langsung ke lantai 2. Ada banyak area di lantai 2, dan setiap area memiliki harta karun. Zhao Tuntian, Doomhammer dan Frostmourne Lao Xiao semuanya ada di sana diperoleh, dan akan ada penjaga monster yang sangat kuat di area ini. Anda seharusnya tidak dapat mengalahkan Anda dengan keras, tetapi Anda memiliki keuntungan, yaitu kecepatan Anda. Maka Anda mungkin dapat melakukannya. Gunakan kecepatanmu untuk membobolnya dan mengambil hartanya, bukan tidak mungkin untuk merampok. Jika kecepatanmu tidak cukup, maka gunakan kecepatan supernaturalmu, itu seharusnya cukup. Jika kamu dihentikan, gunakan kekuatan supernaturalmu. Singkatnya, lakukan segala yang mungkin untuk mengeluarkan harta karun di lantai 2, kata Stephen. Jangan melawan monster, ambil harta secara langsung. Raja Naga Hitam bertanya dengan ekspresi aneh. Ya, Stephen mengangguk. Apakah itu bak kartu? Tanya Black Dragon King. Lupakan saja, bagaimanapun, aku telah terjebak dengan bak. Kamu dapat mencobanya dan melihat apakah itu berhasil. Aku percaya kamu. Stephen tersenyum dan menepuk bahu Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam melihat tanda di tangannya dan berkata setelah hening sejenak, aku akan mencobanya. Bab 2695. Stephen, apakah kamu ingin pergi dengan grup kali ini? Utusan khusus Zhang menunggu Stephen selesai berbisik dengan Raja Naga Hitam dan berkata kepada Stephen. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi, jadi saya tidak akan pergi. Stephen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ada lebih dari selusin negara yang berpartisipasi kali ini. Seharusnya tidak ada masalah dalam memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain di tempat. Seharusnya cukup bagi Raja Naga Hitam untuk memimpin tim. Utusan khusus Zhang dikatakan. Old Hei, selamat jalan, kata Xiao Chentian. Cobalah untuk menemukan harta karun yang cocok untukmu. Zhao Tuntian juga berkata. Hati-hati, kata Stephen. Raja Naga Hitam mengangguk, dan berkata dengan bangga, ekspedisi ini pasti akan memenuhi prestise klan Nagaku dan kepercayaan Ibu Pertiwi. Lebih dari 1 jam kemudian, mobil yang membawa Black, Raja Naga dan anggota tim ekspedisi lainnya pesawat khusus berangkat dari Bandara Longguo dan terbang ke Stars and Stripes. Stephen pulang dan tinggal bersama keluarganya sebentar, lalu meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan pesawat dan pergi ke Morambik. Apa yang dia katakan kepada utusan khusus Zhang sebelumnya adalah masalah pribadi, dan itu benar-benar masalah pribadi. Masalah pribadi ini terkait dengan keinginannya yang telah lama disayanginya, jadi dia tidak pergi ke negara bintang berkelap-kelip dengan orang hitam Raja Naga. Pesawat mendarat di Morambik setelah beberapa jam terbang. Stephen turun dari pesawat. Sebuah mobil sudah menunggu di bandara. Setelah Stephen turun dari pesawat, dia langsung masuk ke mobil, lalu menuju ke Beverly Manor. Sesampainya di luar Beverly Manor, mata Stephen berkilat, dan dia melihat penghalang besar di depannya. Ini adalah penghalang yang menjulang tinggi. Stephen benar-benar ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat menghancurkan penghalang langit dengan kekuatan kasarnya,
tetapi mengingat dia datang ke Morambik kali ini untuk bekerja sama, dia membatalkan rencana seperti itu. Stephen melewati penghalang Qingtian tanpa insiden, dan memasuki jangkauan serangan Yaolei Senjing. Jika Yaolei Senjing melancarkan serangan terhadap Stephen saat ini, itu pasti akan menjadi masalah yang merepotkan bagi Stephen. Tetapi dengan hubungan Stephen saat ini dengan Su Zhenping secara alami tidak akan mengendalikan Yaolei Senjing untuk menyerang Stephen. Stephen tiba di bawah Menara Guangming dengan mulus, lalu naik lift ke lantai kedua dari belakang Menara Guangming, yang merupakan lantai tempat tinggal Su Zhenping. Kantor Su Zhenping telah dipulihkan seperti baru, dan jejak yang ditinggalkan oleh serangan pohon kehidupan telah lama menghilang. Kantormu menjadi berbeda, kata Stephen saat dia berjalan ke kantor. Seperti yang bisa kamu lihat, semuanya di sini telah diganti dengan yang baru. Aku percaya bahkan jika orang-orang dari pohon kehidupan masuk lagi, mereka tidak akan pernah bisa menghubungiku. Lagi pula, bahan-bahan ini, serta seluruh lapisan sistem pertahanan telah ditingkatkan. Petik 2. Su Zhenping duduk di sofa dan berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Oh, apakah semuanya ditingkatkan? Stephen bertanya dengan heran. Ya, ketika pohon kehidupan menyerbu, kantor ini belum diperbarui selama 10 tahun, terutama karena saya terlalu percaya diri dengan penghalang yang menjulang tinggi, dan saya merasa tidak ada yang bisa membukanya tanpa izin saya. Saya tidak berpikir ada yang bisa membunuh saya, jadi saya belum melakukan peningkatan apapun di sini selama 10 tahun, dan teknologi yang digunakan di sini telah meningkat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Terlalu banyak, kekuatan pintu yang Anda masuki lebih dari 10 kali lipat pintu sebelumnya, dan sistem senjata di sini jauh dari sebelumnya, kata Su Zhenping. Apakah kamu takut dengan tali sumur setelah digigit ular selama 10 tahun? Stephen tersenyum dan duduk di hadapan Su Zhenping. Memang, aku sudah mati sekali, kata Su Zhenping dengan serius. Murid Stephen sedikit menyempit, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Su Zhenping ketika dia mengatakan bahwa dia telah mati sekali. Lalu Stephen tersenyum dan berkata, saya pikir Anda sekarang lebih meyakinkan daripada salah, setidaknya Anda berasal dari bumi. Periode waktu ini, saya menyelidiki banyak hal yang telah dilakukan salah, dan menemukan banyak hal yang tidak saya perhatikan sebelumnya. Ternyata salah tidak pernah menyerah meninggalkan bumi selama bertahun-tahun. Wei Aning mencuri tubuh Bogut dari Anda, dan telah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tubuh Bogut sebagai miliknya, dan kemudian menggunakan sumber daya Illuminati untuk membangun pesawat luar angkasa untuk dirinya sendiri. Mungkin saja dalam beberapa ratus tahun, Salah akan mampu membangun pesawat luar angkasa yang mampu terbang keluar dari tata surya. Pada saat itu, mungkin bumi kita akan terlihat oleh peradaban alien, meskipun saya tidak tahu berapa banyak peradaban yang dimiliki Salah. Kuat, tetapi hanya karena dia mampu mengendarai pesawat luar angkasa ke bumi bertahun-tahun yang lalu, itu cukup untuk membuktikan bahwa mereka jauh lebih maju dari kita. Begitu bumi terungkap, akibatnya akan menjadi bencana. Untungnya, Salah meninggal. Dari kejadian ini melihat dari atas, Bogut telah melakukannya hal yang bagus. Su Zhenping berkata dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Su Zhenping, Stephen membuat beberapa penilaian tentang seberapa banyak yang diketahui Su Zhenping tentang Salah. Pertama-tama, Su Zhenping pasti tidak mengetahui keberadaan sisa-sisa suci, apalagi keberadaan Solnu, kalau tidak dia tidak akan tahu. T mengatakan bahwa Salah dia akan membangun pesawat luar angkasa. Begitu Salah menempati tubuh Bogut, dia dapat menggunakan sumber daya Illuminati untuk memperbaiki Solnu. Tidak perlu membangun pesawat luar angkasa lain sendiri. Bab 2696. Terlihat dari sini bahwa Su Zhenping masih sangat sedikit mengetahui tentang Salah. Namun, Stephen tidak berniat untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Salah melibatkan beberapa kartu hole-nya.
Jika dia memberitahu Su Zhenping dengan gegabah, maka jika Su Zhenping berbalik melawannya di masa depan, dia masih akan menjadi ancaman baginya. Apakah menurut Anda Bogut tidak akan melakukan hal-hal yang gagal dilakukan salah? Stephen bertanya. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Su Zhenping tiba-tiba menjadi serius. Ini juga alasan paling penting mengapa saya akhirnya memutuskan untuk bermitra dengan Anda untuk berurusan dengannya. Orang yang bukan ras saya pasti memiliki hati yang berbeda. Bogut bukan dari bumi, dan bagaimanapun juga dia adalah jenis yang berbeda. Itu lebih baik membasmi orang seperti ini secepat mungkin, kata Su Zhenping. Masalahnya sekarang bukan Bogut lagi, dan ada Wang Xiaor yang melompat entah dari mana, itu jauh lebih kuat daripada Bogut. Stephen menghela nafas dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, sekarang Bogut memiliki pohon kehidupan adalah raksasa seperti itu, terlalu sulit untuk membunuhnya. Terakhir kali aku melukainya dengan serius adalah kesempatan terbaik, tapi sayang sekali dia terpengaruh oleh salah. Meskipun hal itu apa yang dilakukan salah tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya, kata Su Zhenping. Kamu layak menjadi Presiden Illuminati Society jika kamu memiliki ide seperti itu. Stephen berkata dengan serius. Su Zhenping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, tidak peduli apa statusku, pertama-tama, aku adalah penduduk asli bumi, dan aku juga memiliki darah kerajaan naga. Tidak peduli apa, aku akan melakukannya tidak berdiri di sisi alien. Omong-omong, akankah Raja Laba-Laba benar-benar datang? Tanya Stephen. Ya, dia telah menyetujui permintaanku. Agar dia menunjukkan ketulusannya, aku memintanya untuk datang sendiri ke Morambik, ke Tower of Light. Kata Su Zhenping. Apakah kamu yakin itu dia? Bukankah itu pengganti? Tanya Stephen. Raja Laba-Laba Darknet memegang kunci untuk membuka pintu belakang Darknet. Setelah Anda menguasai kuncinya, semua rahasia Darknet akan menjadi milik Anda. Ini adalah hal terpenting dan fondasi Darknet. 6 jam nanti, Raja Laba-Laba akan datang ke Menara Cahaya dengan kuncinya sendiri. Tidak mungkin baginya, dia juga tidak punya nyali untuk membiarkan pengganti datang ke sini dengan kunci, karena begitu pengganti punya ide, yang baru satu akan muncul di web gelap. Raja Laba-Laba, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Apakah perlu 6 jam lagi? Stephen bertanya dengan mata menyipit. Ya. Waktunya tidak terlalu lama atau terlalu singkat, cukup bagi kita untuk makan siang yang lezat. Su Zhenping tertawa. Oh, makanan enak apa yang sudah kamu siapkan? Stephen bertanya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hanya untuk menikmati bagian ini, Illuminati juga jauh lebih maju dari dunia luar, kata Su Zhenping, berdiri dan mengundang Stephen ke restoran. Stephen langsung setuju. Dan keduanya naik lift bersama ke lantai tempat restoran itu berada. Makan siang ini Stephen benar-benar makan dengan sangat baik menurut apa yang dikatakan Su Zhenping. Makanan ini menggunakan masakan molekuler, dan rasa makanannya lebih beragam dan lembut, menumbangkan beberapa persepsi melekat Stephen tentang makanan. Setelah makan malam, Su Zhenping mengundang Stephen ke ruang belajar, di mana keduanya berbicara tentang pandangan mereka tentang struktur dunia masa depan. Su Zhenping sangat tertarik dengan kemunculan metaverse yang tiba-tiba, dan bahkan mengobrol dengan Stephen tentang hal itu. Yang mengejutkan Stephen adalah bahwa di antara 3 organisasi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam eksplorasi metaverse, kecuali Pohon Kehidupan, Illuminati berada di belakang 2 organisasi lainnya. Artinya, Illuminati memiliki hak untuk membagikan apa yang dipanen oleh kedua organisasi tersebut di metaverse. Metaverse jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki dunia ini. Saya pikir itu adalah jembatan yang menghubungkan peradaban alien. Setelah kita dapat memanfaatkan isinya dengan baik, bahkan mungkin bagi peradaban bumi kita untuk melompat ke tingkat yang sangat besar dalam waktu singkat. Periode waktu di masa depan. Namun,
Dibandingkan dengan harta karun di metaverse, saya lebih tertarik pada peradaban di balik layar metaverse. Namun, setelah banyak penyelidikan, termasuk beberapa negara pertama yang berpartisipasi dalam eksplorasi, semua orang masih tidak memiliki petunjuk tentang peradaban metaverse di balik layar. Petunjuk, kata Xu Zhenping. Itu adalah peradaban yang jauh lebih tinggi dari peradaban kita. Mungkin kita hanya semut di mata mereka. Secara alami, semut tidak dapat menghubungi mereka. Mungkin kita bahkan tidak dapat memahami siapa mereka, kata Stephen dengan nada senyum. Sejak kamu menyebutkan ini, aku punya ide yang sama. Ide ini datang dari seorang netizen yang mengatakan, mungkinkah bumi kita menjadi basis percobaan untuk peradaban maju? Orang-orang kita, teknologi kita, peradaban, semuanya berada di bawah pengamatan mereka seperti mengamati kerajaan semut, kata Xu Zhenping. Mendengar kata-kata Xu Zhenping, Stephen terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berkata, saya juga berpikir itu mungkin. Petik 2. Jika itu masalahnya, itu akan sangat disesalkan. Peradaban yang kita banggakan, kepercayaan kita, mungkin telah diatur oleh orang lain. Kata Xu Zhenping sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika itu diatur oleh orang lain? Ada pepatah di Longguo, yaitu manusia akan menaklukkan langit. Tidak peduli seberapa maju sebuah peradaban, ia akan tumbuh dari tidak ada menjadi kuat. Kami juga berjalan di atas ini jalan sekarang. Kita mungkin tidak berarti sekarang, tetapi selama kita generasi manusia terus belajar dan berkembang, dan suatu hari di masa depan, kita juga dapat hidup berdampingan dengan peradaban alien. Stephen berkata dengan serius. Mengobrol denganmu benar-benar mengasyikkan, kata Xu Zhenping. Stephen tersenyum, melihat arlojinya dan berkata, apakah Raja Laba-Laba datang? Petik 2. Nah, baru saja Robert mengirimiku kabar bahwa Raja Laba-Laba telah mendarat di pulau itu, kata Xu Zhenping. Kalau begitu mari kita sambut penguasa jaring gelap. Stephen tersenyum. Oke. Xu Zhenping mengangguk. Bab 2697. Ditemani oleh kepala pelayan robot, Raja Laba-Laba melewati penghalang yang menjulang tinggi. Penampilan Raja Laba-Laba tidak berubah, masih sama seperti saat Stephen melihatnya di suatu negara di Amerika. Hanya saja sikapnya telah banyak berubah sejak saat itu. Saat itu, Raja Laba-Laba memberi orang rasa dendeng dan penurut, namun kini Raja Laba-Laba memiliki aura dewasa yang kuat. Dulu, ia dikenal sebagai seorang orang berpangkat tinggi dalam posisi tinggi. Hanya saja Raja Laba-Laba sedikit mengernyit saat ini, seolah-olah dia memiliki beberapa pemikiran. Di kejauhan, Bright Tower berdiri tegak, seolah menghubungkan langit dan bumi, memberikan tekanan pada trotoar. Jika orang dengan fobia raksasa melihat menara cahaya ini, mereka akan sangat tertekan. Spider King tidak memiliki fobia raksasa, tapi dia juga depresi karena tidak mau datang ke sini. Selama ada cara lain untuk menyelesaikan kesulitan saat ini, dia tidak akan secara pribadi membawa kunci menara cahaya untuk mengungkapkan kesetiaannya kepada kepala Illuminati, Xu Zhenping. Meskipun Dark Web berasal dari Illuminati, Dark Web selalu beroperasi secara independen. Dia milik Illuminati, tetapi dia hampir tidak ada hubungannya dengan Illuminati. Hubungan terbesar adalah bahwa Illuminati terkadang perlu membuat web gelap melakukan beberapa hal yang tidak bermoral. Hampir tidak ada hubungan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, karena pengaruh Illuminati di dunia sekuler terlalu besar, cukup menggunakan cara formal untuk menyelesaikan masalah apapun. Dan kekuatan web gelap telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan memang demikian menjadi semakin tidak mendengarkan Illuminati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kontak antara kedua pihak dalam beberapa tahun terakhir. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk Raja Laba-Laba. Seluruh jaring gelap berada di bawah kendali mutlak Raja Laba-Laba, dan perintah apapun yang dia miliki dapat dilakukan.
Seluruh jaring gelap telah menjadi tempat di mana dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Namun, situasi ini telah berubah secara dramatis sekarang. Saat jaring gelap menawarkan hadiah kepada Yamada-kun, pohon kehidupan memberikan penanggulangan, dan penanggulangan seperti itu membuat jaring gelap jatuh ke dalam kepasifan yang besar. Dark Web sangat kuat, tetapi menghadapi organisasi terbesar di dunia, Dark Web tidak memiliki peluang. Di bawah penindasan pohon kehidupan, jaring gelap telah terpukul sangat keras. Jika anggota Darknet tingkat tinggi masih hidup, maka Darknet tidak akan berdaya. Lagi pula, Darknet telah ada lebih lama dari pohon kehidupan, dan tentakelnya telah meluas ke setiap sudut dunia. Di bawah kepemimpinan, jaring gelap cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada pohon kehidupan dalam kegelapan. Tapi sekarang, eselon atas dari jaring gelap telah benar-benar terbunuh, dan hampir ada kekosongan di eselon atas, yang secara langsung menyebabkan personel tingkat rendah dari jaring gelap menjadi ayam tanpa kepala, dan sekarang mereka hanya dapat mengerahkan lebih sedikit dari 10% dari kekuatan aslinya. Dalam keadaan seperti itu, dalam perang dengan pohon kehidupan, jaring gelap hilang tanpa ketegangan. Tapi bahkan sekarang, Spider King tidak menyesali keputusannya. Dark Web adalah organisasi yang sangat jahat. Apa itu jahat? Itu adalah suatu keharusan untuk balas dendam. Yamada-kun telah membunuh begitu banyak pejabat tinggi di jaring gelap. Jika masalah ini berakhir di sini, wajah apa yang harus terus ada di jaring gelap? Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, Raja Laba-Laba tetap menyatakan perang di pohon kehidupan. Hasil akhirnya adalah Spider King datang ke Morambik sendirian. Morambik adalah area terlarang dari jaring gelap. Para eksekutif puncak Dark Web mengetahui bahwa Dark Web berasal dari Morambik, tetapi mereka tidak mau menginjakkan kaki di Morambik lagi, karena pada hari mereka menginjakkan kaki di Morambik lagi berarti mereka menyerah kepada Morambik. Tuan Raja Laba-Laba, ini menara cahaya kita yang hebat. Robot yang memimpin jalan membawa Raja Laba-Laba ke menara dan berkata sambil tersenyum. Spider King mengangguk, lalu berjalan ke Bright Tower dengan kepala terangkat tinggi. Bab 2698. Lift naik sepenuhnya, dan akhirnya sampai ke lantai kedua dari belakang tempat kantor Su Zhenping berada. Pintu kantor Su Zhenping telah dibuka. Spider King merapikan pakaiannya dan berjalan ke kantor Su Zhenping. Di kantor, Su Zhenping sedang berdiri di dekat jendela memandang keluar. Mendengar langkah kaki, Su Zhenping menoleh untuk melihat Spider King. Tuan Su. Menghadapi Presiden Illuminati, Spider King menundukkan kepalanya dengan bangga. Ini pertama kalinya kita bertemu muka, kata Su Zhenping dengan tenang. Ya. Raja Laba-Laba mengangguk. Kamu jauh lebih muda dari yang kukira, kata Su Zhenping. Di era bioteknologi canggih saat ini, sangat mudah untuk mempertahankan penampilan awet muda, kata Spider King. Lalu berapa umurmu? Su Zhenping bertanya. Lebih tinggi dari 60, kata Spider King. Apakah lebih tinggi dari 60? Su Zhenping menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah membawa kuncinya? Salah satu kalungnya dikeluarkan. Rantai kalung itu berwarna hitam, dan liontinnya berbentuk laba-laba, seukuran kuku. Raja Laba-Laba merobek kalung itu, memegangnya di kedua telapak tangan, membungkuk sedikit dan berkata, ini adalah kunci rahasia Darknet. Petik 2. Robert. Teriak Su Zhenping. Robot Robert masuk dari pintu, datang ke sisi Raja Laba-Laba, dan mengambil kunci dari tangan Raja Laba-Laba. Saat berikutnya, sesuatu seperti antarmuka drive USB muncul di lengan Robert, dan dia memasukkan kuncinya langsung ke antarmuka. Membuka kunci, membuka dengan sukses, mengakses database Darknet. Petik 2. Robert terus mengatakan sesuatu, dan pada saat yang sama, mata Robert memancarkan cahaya, dan ada deretan angka di lampu, angka-angka ini terus mengalir.
Raja Laba-Laba berdiri di tempatnya, diam-diam. Su Zhenping tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 1 menit, cahaya di mata Robert menghilang. Robert menoleh untuk melihat Su Zhenping dan berkata, "Ini adalah kunci rahasia dari jaring gelap, sudah dikonfirmasi." Petik 2. Bagus sekali. Senyum muncul di wajah Su Zhenping, sementara Spider King menghela nafas lega. Untuk beberapa alasan, meskipun dia tahu kuncinya asli, dia gugup saat Robert memeriksanya. "Presiden Su, rangkaian kunci ini mewakili ketulusan saya, dan itu juga mewakili penyerahan Darknet kepada Illuminati. Saya harap Illuminati dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Darknet keluar dari krisis saat ini," kata Spider King. "Apakah kamu tahu mengapa ada krisis di web gelap?" tanya Su Zhenping. "Mengapa?" Spider King bertanya dengan curiga. "Karena kamu," kata Su Zhenping. "Karena aku." Spider King memandang Su Zhenping dengan curiga, tidak mengerti arti kata-kata Su Zhenping. "Presiden Su bermaksud jika web gelap tidak memilikimu, maka secara alami tidak akan ada krisis." Petik 2. Suara sembrono datang dari belakang Raja Laba-Laba. Spider King menoleh ke belakang tiba-tiba, dan menemukan wajah yang familiar namun asing muncul di belakangnya. "Saya bilang familiar karena saya sering melihat wajah ini, dan saya bilang familiar karena saya belum pernah melihat wajah ini di dunia nyata." "Stephen." Spider King tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama orang di depannya. "Kita bertemu lagi," kata Stephen sambil tersenyum. "Bertemu lagi." Spider King memandang Stephen dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Stephen mengatakan ini. Secara logis, dia dan Stephen belum pernah bertemu secara offline sebelumnya. Bahkan online mereka tidak memiliki persimpangan. "Beberapa bulan yang lalu, di negara di Amerika Selatan itu, kita bertemu sekali, apakah kamu lupa? Saat itu kamu memberitahuku bahwa kamu hanyalah tarantula kecil kelas 1, dan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir aku lihatlah," kata Stephen sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen, ekspresi Spider King tiba-tiba berubah. "Kamu adalah Yamada-kun," seru Spider King bersemangat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Stephen akan menjadi Yamada-kun. Namun, jika Stephen adalah Yamada-kun, maka semua yang terjadi sebelumnya masuk akal. Mengapa banyak sarang laba-labanya diserang? Mengapa Yamada-kun berusaha keras untuk menyerang eksekutif puncak web gelap? Mengapa tarantula di bawahnya menjadi sasaran dan dimusnahkan? Semua itu terwujud saat Spider King mengetahui bahwa Stephen adalah Yamada-kun. Stephen memiliki konflik dengan jaring gelap, jadi dia bergabung dengan jaring gelap dengan kedok Yamada-kun, dan memperoleh banyak informasi dari jaring gelap dengan menggunakan identitas Yamada-kun. Menurut informasi itu, banyak tarantula tingkat tinggi yang terbunuh dan banyak sarang laba-laba musnah. "Saya Yamada-kun." Stephen tersenyum dan mengungkapkan kartu trufnya, karena tidak ada artinya menutupi saat ini. Bagi Raja Laba-Laba, ini adalah permainan yang harus mati. Lebih tidak masuk akal. Seluruh dunia telah dibodohi olehmu. Semua orang mengira Yamada-kun adalah lawan Stephen, jadi tidak ada yang meragukan identitas Yamada-kun dari awal hingga akhir. Ternyata kebenarannya seperti ini. Bahkan pohon hidup tidak tahu Yamada-kun itu adalah Stephen. Jika mereka tahu, mereka tidak akan bisa berurusan dengan jaring gelap kita untuk Yamada-kun. Anda menjelma Yamada-kun, gunakan identitas ini untuk berjalan dalam kegelapan jaring dan pohon kehidupan, dan dapatkan semua informasi yang Anda inginkan, dan biarkan jaring gelap dan pohon kehidupan berhasil menjadi musuh bebuyutan. Stephen, saya harus mengatakan bahwa strategi dan metode Anda benar-benar jauh di luar imajinasi saya. Aku selalu berpikir bahwa aku memiliki penilaian yang cukup tinggi terhadapmu. Masih belum cukup, kata Spider King bersemangat. Su Zhenping melihat Stephen. Dia sebenarnya ragu bahwa Stephen adalah Yamada-kun, tetapi tidak ada bukti. Sekarang Stephen sendiri mengakuinya,
itu adalah rejeki nomplok baginya. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Stephen bertanya sambil tersenyum. Akar dari segalanya adalah karena wanita itu. Spider King bertanya, menatap Stephen dengan gigi terkatup. Ya. Stephen mengangguk. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Itu hanya wanita yang tidak penting. Bahkan jika jaring gelap kami memanfaatkanmu karena wanita itu, tidak layak bagimu untuk menargetkan jaring gelap kami seperti ini. Tahukah kamu bahwa kamu ingin menggelapkan kami? Berapa harga yang harus kamu bayar untuk memusnahkan jaring? Kata Spider King bersemangat. Dari sudut pandang saat ini, sepertinya tidak ada harga yang harus dibayar. Stephen mengangkat bahu dan berkata, Raja Laba-Laba kehilangan kata-kata, dan setelah hening sejenak dia melanjutkan, tapi kamu harus tahu, musuhmu adalah pohon kehidupan, jika kamu punya waktu dan energi untuk berurusan dengan jaringan gelap kita, kenapa tidak? Apa kau tidak berpikir lebih jauh tentang bagaimana menghadapi pohon kehidupan? Hanya karena seorang wanita, kau harus membuang begitu banyak waktu, apakah itu sepadan? Jika hanya karena seorang wanita, tentu saja itu tidak sepadan. Stephen berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Raja Laba-Laba bertanya. Cara yang benar di dunia, kata Stephen dengan ringan. Bab 2699. Spider King tidak pernah menyangka Stephen akan memberikan jawaban seperti itu. Jika Stephen mengatakan itu untuk jaringan intelijen jaringan gelap, atau untuk penggunaan jaringan gelapnya sendiri, maka menurutnya itu dapat diterima. Bagaimanapun, peran jaringan gelap masih sangat penting, dan Su Zhenping adalah masih di sisi Stephen di sini. Dengan bantuan Su Zhenping dan kuncinya, Stephen pasti dapat mengambil jaring gelap itu sebagai miliknya dengan mudah, tetapi sekarang Stephen berkata bahwa itu untuk jalan yang benar di dunia. 10.000 yuan tetapi tidak tidur dengan orang lain ketika mereka bertanya mengapa, Anda mengatakan bahwa itu untuk membuat wanita itu menjadi orang yang baik. Ini hanyalah jawaban yang konyol. Awalnya aku juga berpikir itu konyol, tapi itu benar. Su Zhenping tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat ekspresi Spider King bahwa kamu menggodaku. Seorang pria kuat di Asia, seorang pria kaya yang dapat menempati peringkat 20 besar di dunia, seseorang dengan musuh yang kuat seperti pohon kehidupan, yang mencoba yang terbaik untuk membunuh. Begitu banyak orang di jaring gelap kita, dan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan saya, hanya untuk apa yang disebut jalan yang benar di dunia. Menurut Anda apakah saya akan mempercayainya? Spider King bertanya. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tapi aku percaya, kata Su Zhenping. Raja Laba-Laba melirik Su Zhenping, lalu ke Stephen, dan kemudian berkata, aku benar-benar tahu segalanya, kalian berdua yang bergabung tidak boleh membunuhku, tetapi jaring gelap di tanganku. Kamu merancang sedemikian banyak, alasannya adalah membiarkan saya menyerahkan kunci jaring gelap dengan sukarela, sehingga Anda dapat sepenuhnya mengendalikan jaring gelap. Jangan bicara tentang jalan lurus di dunia, siapa yang bisa mencapai level Anda, mana yang tidak penuh dengan tangan, darah. Mana yang bukan kejahatan keji. Sangat tidak mungkin bagi orang baik untuk datang ke posisimu. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, bagaimanapun. Dia akan segera mati, kata Stephen sambil tersenyum. Saya bersedia menyerahkan semua yang ada di Darknet tanpa syarat, dan bahkan menyerah kepada bawahan Anda untuk melayani Anda. Saya hanya berharap Anda dapat menyelamatkan hidup saya. Lagi pula, setelah membunuh saya, Anda hanya ingin mengandalkan kunci untuk mengontrol Darknet. Webnya masih agak sulit, kata Spider King. Apakah seseorang sepertimu akan merendahkan diri untuk bertahan hidup? Yusut,
dan kemudian dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Berdiri di belakangnya adalah Su Zhenping. Tidak ada pengawal di sekitar Su Zhenping, dan jarak antara dia dan Raja Laba-Laba hanya sekitar 3 meter. Kecepatan Spider King sangat cepat, dan jarak 3 meter dapat dilintasi dalam waktu kurang dari setengah detik. Melihat Raja Laba-Laba terbang ke arahnya mundur, Su Zhenping tersenyum. Saat berikutnya, cahaya biru menyilaukan menyala di dalam ruangan. Bang! Tubuh Raja Laba-Laba langsung menguap. Awan asap abu-abu meledak di ruang konferensi, dan setelah itu, semua asap abu-abu disedot oleh sistem pembuangan yang kuat. Seseorang yang hidup baru saja menghilang ke dunia ini, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah beberapa potong kain yang tidak terbakar habis. Apa ini? Stephen bertanya dengan heran. Sebelumnya, inti prisma cahaya hanya bisa menyerang objek di luar menara cahaya. Setelah menara cahaya diserang oleh pohon kehidupan, kami menyadari kekurangan inti prisma cahaya, dan kemudian memodifikasi inti prisma cahaya. Sekarang inti prisma sudah memiliki kemampuan untuk menyerang organisme apapun yang memasuki menara cerah, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Luar biasa. Stephen tidak bisa menahan jempolnya. Dibandingkan dengan teknologi, bagaimanapun juga orang lebih rendah, kata Su Zhenping. Tapi inti dari teknologi adalah untuk melayani orang. Tidak peduli seberapa buruk orang itu, mereka lebih baik daripada hal-hal yang tidak dipikirkan ini. Stephen menunjuk Robert di sebelahnya dan berkata. Robert tersenyum dan tidak membantah. Oke, semuanya hampir selesai, aku pergi, kata Stephen. Bab 2700. Apakah kamu tidak akan tinggal untuk makan malam? Saya pikir kamu suka makanan di Bright Tower kami, kata Su Zhenping. Tidak, ketika saya kembali saat ini, itu akan menjadi pagi ketika saya tiba di ibu kota kekaisaran. Jika saya makan malam, itu akan menjadi fajar ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran. Saya tidak suka begadang terlambat, kata Stephen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pergi, kata Su Zhenping. Ya, Stephen mengangguk. Setelah itu, Su Zhenping mengirim Stephen ke lift. Pintu lift terbuka, dan Stephen masuk. Saya tahu bahwa Anda dapat menggunakan Darknet untuk Anda gunakan sendiri di masa depan, dan saya tidak punya cara untuk menghentikannya. Seperti yang Anda katakan, di mana ada cahaya, akan ada kegelapan. Tidak peduli seberapa terang cahayanya, akan selalu ada tempat yang tidak bisa diterangi. Namun ada satu hal yang ingin saya beritahukan kepada Anda, jika memang harus ada bintik hitam di dunia ini, maka usahakan untuk menjauhinya sejauh mungkin, dan jangan biarkan diri Anda menjadi titik hitam itu. Stephen menatap Su Zhenping dan berkata dengan serius. Hanya dengan mengendalikan kegelapan kita bisa merencanakan kegelapan, kata Su Zhenping. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pintu lift menutup perlahan. Su Zhenping mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kantornya, berjalan ke jendela Prancis yang besar, dan melihat ke bawah melalui jendela. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi Robert berjalan ke Su Zhenping dan berkata, Tuan, ada berita dari pohon kehidupan bahwa mereka telah membuat pengaturan. Kalau begitu, ayo bertindak. Su Zhenping berkata tanpa ekspresi. Ya, Robert mengangguk. Su Zhenping melihat ke bawah, di alun-alun, sebuah titik hitam sedang berjalan ke depan. Bintik hitam ini tidak lain adalah Stephen. Semua yang saya lakukan adalah demi Illuminati. Jangan salahkan saya, kata Su Zhenping pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Stephen meninggalkan Beverly Manor dengan perasaan senang, lalu tiba di bandara, dan meninggalkan Morambic dengan pesawatnya sendiri. Bagi Stephen, tujuan perjalanan ke Morambic ini berhasil tercapai. Jaring gelap kehilangan pemimpin dan pejabat tingkat tinggi mereka. Bahkan jika Su Zhenping mengambil alih di masa depan, akan butuh waktu lama untuk berkembang ke skala sebelumnya. Untuk waktu yang lama,
dan dengan hati Su Zhenping, jaring gelap seharusnya tidak berdasar seperti sebelumnya. Meski mungkin masih belum baik, tapi setidaknya tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Cukup. Setelah beberapa jam terbang, akhirnya pesawat mendarat di Bandara Imperial Capital dengan mulus. Pintu kabin terbuka, dan Stephen keluar dari kabin. Sebuah mobil hitam diparkir di samping pesawat, dan utusan khusus Zhang berdiri di samping mobil tersebut. Melihat utusan khusus Zhang, Stephen sedikit mengernyit. Bukan hal yang baik bahwa utusan khusus Zhang muncul di sini saat ini. Stephen berjalan menuruni tangga dengan cepat dan tiba di depan utusan khusus Zhang. Ada apa? Stephen hanya menanyakan 3 kata. Saya baru saja mendengar berita dari Stars and Stripes bahwa pangkalan di Colorado Canyon diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Tim ekspedisi multinasional kehilangan semua nyawa dan luka-luka mereka. Kunci metaverse dirampok dan keberadaan mereka tidak diketahui. Tanda seru petik 2, kata utusan khusus Zhang dengan sungguh-sungguh. Berkata, apa? Stephen menatap utusan khusus Zhang dengan kaget dan bertanya, di mana Raja Naga Hitam? Beberapa orang dimutilasi, dan sulit untuk mengidentifikasi identitas spesifik dari personel yang relevan. Menurut situasi saat ini, Black Dragon Society. Mungkin. Utusan khusus Zhang ragu-ragu untuk berbicara. Tidak ada kemungkinan. Hei tua akan baik-baik saja. Dengan apa yang kuberikan padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan kesulitan berlari. Tunggu saja dengan sabar kabar dari Hei tua. Stephen menyela utusan khusus Zhang dengan sombong. Aku juga berharap begitu. Sekarang kamu pergi denganku dulu. Para petinggi takut kamu akan terbang ke Stars and Stripes tanpa izin, jadi izinkan aku datang ke bandara untuk menemuimu. Kali ini kita di tempat terbuka, dan lawan dalam kegelapan. Kami tidak memiliki petunjuk tentang lawan. Jadi Anda tidak boleh impulsif, kata utusan khusus Zhang. Aku mengerti, ayo pergi. Stephen mengangguk, mengikuti utusan khusus Zhang ke dalam mobil, lalu menuju ke halaman. Karena masalah kali ini melibatkan seluruh tim ekspedisi, bukan hanya masalah klan naga, tempat pertemuan ditetapkan di halaman. Ketika Stephen tiba di halaman, Zhao Tuntian, Direktur Klan Naga, Xiao Chentian, Raja Naga, dan pejabat senior dari beberapa departemen penting lainnya semuanya datang ke sini. Semua orang terkejut melihat Stephen muncul. Meskipun Stephen mengundurkan diri sebagai kepala Klan Naga, semua orang tahu bahwa Stephen masih menjadi Raja Klan Naga, dan dia juga ahli nomor 1 di Kerajaan Naga. Stephen masih perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Stephen, Hei belum mendengar apapun darinya sampai sekarang. Zhao Tuntian buru-buru berjalan ke Stephen dan berkata setelah melihat Stephen. Apakah tidak ada berita tentang dia di semua titik kontak? Stephen bertanya. Ya, tidak ada berita sama sekali. Zhao Tuntian mengangguk. Stephen sedikit mengernyit. Klan Naga memiliki beberapa titik kontak di bintang dan garis yang dapat digunakan orang. Jika Raja Naga Hitam benar-benar melarikan diri, dia pasti akan menggunakan titik kontak tersebut untuk berkomunikasi dengan negara, tetapi tidak ada berita dari mereka. Titik kontak. Maka Raja Naga Hitam tidak melarikan diri, atau dia melarikan diri, tetapi terluka parah, sehingga dia tidak dapat pergi ke titik kontak, atau bahkan menggunakan alat komunikasi apapun. Salah satu dari 2 kemungkinan ini bukanlah hal yang baik. Hampir semua orang telah tiba, kita bisa memulai pertemuan, kata utusan khusus Zhang. Ada juga pertemuan bulu ayam. Hidup dan mati Lao Hei di Stars and Stripes tidak pasti. Kami bunuh saja dia. Jika kami bergabung, kami akan membunuh Raja Surga dan Lao Su, kata Zhao Tuntian bersemangat. Tuntian, kali ini masalahnya tidak sesederhana kelihatannya, kata Xiao Chentian. Memang, bisa membunuh anggota tim ekspedisi seperti itu di markas yang dijaga ketat, masalah ini pasti tidak akan mudah, Stephen berkata dengan ekspresi serius. Terima kasih.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.